perkenalkan saya Grace Sumilat. Saya dari Yayasan Jenius Syara Alkitab. Terima kasih kepada Komisi Daerah yang telah memberikan waktu ini dan kepada panitia yang telah memberikan waktu ini. Ya, seperti judul kita, kompetensi penggembalaan. Saya rasa salah satu penggembalaan nggak cuma orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Baik, saya membawa satu saja buku tulisan saya terbaru yang Tuhan percayakan untuk saya tulis. Pelukan beruang yang membelenggu, mengapa pola asuh terlalu melindungi merusak anak. Buku ini adalah tentang pola asuh overprotective. Kata pendahuluannya ditulis oleh Dr. Yakub Esra. Saya berikan kepada siapa yang paling cepat ya untuk maju ke depan membacakan ayat yang mendukung bahwa pelayanan anak itu penting. Silakan yang cepat di depan dan dibacakan ayatnya ya. Satu ayat saja yang menyatakan bahwa pelayanan anak itu penting, boleh silakan. Saya akan silakan buku ini. Cepat-cepatan maju ke depan. Siapa saja boleh, panitia juga boleh, siapapun di sini boleh. Ayat yang mengingatkan Anda bahwa pelayanan anak itu penting. Saya akan hadiahkan satu buku ini untuk Anda. Dan ini ada panduan YouTube-nya. Boleh, harus dibaca ayatnya ya Pak. Harus dibaca ayatnya dong. Kenapa? Apa boleh? Asal alamatnya jelas ya Pak. Markus atau Matius. Oh nggak boleh. Ayo siapa yang dengan alamat yang jelas? Silakan Pak, silakan. Ya, saya cuma punya waktu 45 menit, jadi kita memburu waktu. Ayatnya tolong yang jelas ya Pak, bahwa pelayanan anak itu penting. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, saya tadi mendengar kesaksian Pak Tanda bahwa beliau ini juga dari sejak kecil dididik di sekolah minggu. Saya ingin tanya, seberapa banyak di sini yang dimenangkan di usia sekolah minggu? Setidaknya sampai kelas 6 SD, terima Yesus. Boleh angkat tangan? Dari kecil sampai usia kelas 6 SD, terima Yesus. Boleh angkat tangan? Wow, banyak ya. Seberapa banyak yang menerima panggilan sebagai hamba Tuhan di usia anak-anak? Sampai kelas 6 SD? Wah, banyak juga ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Untuk PowerPoint saya boleh disiapkan. Saya ingin mensosialisasikan sertifikasi Jenius Syara Alkitab Penggiat Anak Indonesia. PowerPoint saya. Ya. Sertifikasi ini adalah diselenggarakan oleh Yayasan Jenius Syara Alkitab yang berdiri tanggal 24 Agustus 2015 dengan akta nomor 150 dengan nomor pendaftaran seperti tertera di layar dan dilayani oleh notaris bernama Ibu Anita Febeholiana yang berjemaat di GBDI Temanggung. Nah, untuk apa sih tujuan sertifikasi ini? Tujuannya adalah supaya guru-guru sekolah minggu itu punya kompetensi yang sama dan punya kompetensi atau kemampuan untuk memperlengkapi diri sebagai seorang penggiat anak atau seorang guru PLN. Berikutnya, kompetensinya bisa sama. Jadi kan mungkin setiap gereja itu kalau bikin training pembicaranya beda-beda, materinya beda-beda. Kalau ini bisa sama semua, apalagi kalau Sejateng ini bisa meresponi apa yang Tuhan mau buat pelayanan anak. Semua guru-guru PLN Sejateng ini bisa punya kompetensi yang sama. Nah, siapakah penulis materi dan pembicaranya? Yaitu saya sendiri. Perkenalkan, saya seorang sarjana musik gereja. Saya menemukan panggilan yang berharga di pelayanan anak itu ketika saya menjadi menantu seorang pendeta. Yang perkenalkan suami saya ada di sini ya. Ya beliau, ya silakan berdiri Pak Bos. Ya ini suami saya ya. Mertua saya Bapak Doni Sadono Basri, mungkin Bapak Ibu Saudara ada beberapa yang kenal almarhum. Beliaulah yang menanam saya selama 8 tahun pelayanan anak di GBDI Karisma Kalinegoro Magelang. Nah, saya banyak melayani di GBDI atas anugerah Tuhan, pernah melayani di National Teacher Conference GBDI Sinode Indonesia bertempat di sentra GBDI Jakarta tahun 2016. Juga menjadi salah satu penulis buku Pelnat Jateng, juga dalam tim ya, juga pernah melayani di workshop Pelnat Jateng, juga berapa tahun yang lalu melayani di Fortapda di Salatiga, guru-guru Pelnat Jateng. Nah, ada banyak pelayanan GBDI yang pernah saya layani, gereja-gereja diantaranya GBDI Asia Daya Magelang, GBDI Temanggung, GBDI Evata Jakarta, GBDI Lembah Dieng Malang, CHC Semarang, Banyumanik,
Petra Semarang Jateng, Siloh Paraan, Petra Jakarta, Mahanaim Jakarta, Elohim Sidoarjo, Alfa Omega Lawang, Ngadirejo Jateng, Traji, Sosrowijayan, Bukit Zaitun. Wah, banyak sekali ini, saya nggak mau baca satu-satu ya, terlalu banyak gereja GBDI yang pernah Tuhan percayakan untuk saya layani. Baik, selanjutnya kita akan melihat doktrin. Jadi untuk sertifikasi guru-guru sekolah minggu ini kita menggunakan doktrinnya Alkitab yang bersifat interdenominasi. Jadi nggak usah khawatir ya. Berikutnya kita memiliki 6 batch. Satu batch terdiri dari 10 materi. Dengan cepat saja minta tolong teman-teman multimedia. Batch pertama kita belajar visi Tuhan bagi pelayanan anak di Indonesia. Berikutnya kita belajar precious calling, panggilan yang sangat berharga. Berikutnya kita belajar generasi tanpa nama, bahwa kita ini guru-guru namanya nggak pernah diingat, nggak pernah catat, tapi pengaruh kita sangat besar. Berikutnya kita belajar kurikulum ilahi dalam Ulangan pasal 6. Berikutnya kita belajar pemulihan guru. Guru yang sakit akan menyakiti, guru yang pulih akan memulihkan. Nah, itu kita belajar tentang pemulihan guru dalam 8 tangisan Yusuf, 3 sesi dengan puas ya. Kemudian kita belajar kenapa kita bisa bangga menjadi guru sekolah minggu. Nah, itu ada 3 sesi. Ditutup dengan kesaksian dari Edward Kimball sampai kepada Billy Graham. Itu semua diestafetkan dari kesetiaan guru sekolah minggu. Batch 2 kita akan kenyang 10 sesi belajar tentang teknik bercerita. Yang pertama, bercerita kreatif ala Yesus. Berikutnya, bercerita secara natural. Berikutnya, untuk mengatasi cerita-cerita terkenal ya. Ceritanya kok itu lagi sih Kak gitu ya. Berikutnya cerita imajinasi, metode simultan atau keserempakan teori dan praktek. Ini adalah as daripada kreativitas. Berikutnya adalah siapakah penontonnya, untuk memahami bahwa anak-anak itu nggak boleh dijadikan penonton. Mereka harus yang menjadi tokoh utama di kelas-kelas kita. Berikutnya adalah Kid Story, yaitu 5 cara bercerita yang saya unduh dari Amerika. Itu diintegrasikan kepada program CCA menjadi Kid Story 1, 2, 3. Kemudian kita bisa juga melatih cara orang tua bercerita pada anaknya di rumah. Untuk batch 3, kita akan belajar memimpin pujian kreatif, kemudian ayat mas kreatif, kemudian praktek ayat mas kreatif, kemudian bagaimana cara melatih anak menjadi penginjil cilik, kemudian creative teaching, kemudian gaya bahasa kita pada anak yang sering salah itu dibetulkan dalam 2 sesi. Berikutnya kita belajar kuasa bahasa sentuhan, pentingnya kita menyentuh anak-anak dengan penuh kasih. Berikutnya adalah bridging the generation gap, bagaimana mengatasi gap antar generasi. Kemudian batch 3 kita akan belajar pelatihan mimik muka, pelatihan intonasi, pelatihan resonansi. Lalu itu resonansi kita belajar di kelas vokal. Lanjutkan ya, kelas narasi, kelas bercerita atau drama atau dubbing. Lalu ada kelas membaca Alkitab indah, lalu ada kelas puisi, lalu ada kelas untuk podcast, kelas MC atau penyiar. Berikutnya ada cooking class for the children ministry. Ini agak beda temanya untuk belajar apa sih manfaatnya kita menghadirkan cooking class itu di kelas. Berikutnya batch berikutnya kita akan belajar totality of expression, yaitu memadukan intonasi, mimik muka dan body language dalam 10 sesi sekenyang-kenyangnya biar guru-guru itu nggak jaim dalam berekspresi. Berikutnya batch terakhir kita akan belajar 6 gaya belajar anak. Dan disambung dengan human quotient, kita belajar apa itu IQ, EQ, MQ, dan SQ. Guru-guru itu harus paham semua dimensi kecerdasan di dalam Alkitab, supaya mereka bisa menyiapkan generasi yang smart untuk dikirim Tuhan ke seluruh penjuru bumi sesuai janji Tuhan di Yesaya 42. Nah, berikutnya tata cara sertifikasi itu adalah mengisi formulir pendaftaran. Berikutnya adalah membuat grup lalu saya dan Bapak Luas Ari, suami saya sebagai General Advisor dari Yayasan Indonesia Alkitab dimasukkan di grup itu. Kami akan pandu nanti bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran dan seterusnya. Nah, ini dia yang mau saya sampaikan, bahwa tata cara belajarnya sangat seru. Setiap guru itu menyediakan waktu 45 menit dalam seminggu. Waktunya mengatur sendiri karena bukan kelas Zoom, tapi menonton YouTube. Saya bersyukur sekali di sini ada Ibu Pendeta Susan Malino ya. Beliau menyediakan fasilitas yang luar biasa untuk Yayasan Indonesia kita bisa membuat rekaman dengan kualitas yang sangat canggih gitu ya.
dibantu oleh tim multimedia dari GPDI LCADAI Magelang. Terima kasih banyak Bu Susan. Ya, berikutnya kita akan lihat peserta itu memilih waktu sendiri. Kemudian kita akan memberikan link Zoom yang durasinya hanya 45 menit. Dan peserta itu harus membuat rangkuman dengan tulisan tangan, ya. Itu tidak bertentangan ya dengan yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi ya, Pak Jeff tadi ya. Karena kami ingin kembali ke metode lama supaya guru-guru benar-benar nggak copy paste dari rangkuman orang lain, benar-benar menulis rangkuman sendiri. Lalu ujiannya itu memakai platform Quizizz yang begitu seru kayak orang ngegame aja, dan dalam waktu seminggu terserah mau ujiannya bisanya kapan, diatur sendiri waktunya. Next, ujiannya ini bersifat open book dan open bible. Ada banyak guru-guru sekolah minggu yang usianya sepuh-sepuh tetap ikut dan semuanya lulus, nggak ada yang nilainya di bawah 75. Karena ujiannya dibuat sangat mudah, ya. Tiap bulan itu kami membuka angkatan baru. Ayo Bapak Ibu yang ingin mengikutkan guru-guru sekolah minggunya untuk mengikuti sertifikasi ini, durasi video rata-rata 45 menit. Satu batch itu terdiri dari 10 materi, diselesaikan dalam 10 minggu. Biayanya amat sangat murah. Satu guru sekolah minggu belajar satu materi hanya Rp5.000. Amat sangat murah karena biaya ini sama seluruh Indonesia ya. Di Papua, di pedalaman Kalimantan, di NTT, di mana-mana semuanya sama ya. Lalu pembayaran itu bisa sementara batch berlangsung, bayar tengah-tengah belakang juga nggak apa-apa. Kami tidak berorientasi pada uang. Dan materi nanti akan diberikan setelah lulus ujian, akan mendapat sertifikat dan materi berupa PowerPoint. Materi ini boleh diajarkan kembali, tapi tidak boleh membagi materinya. Hanya boleh share screen saja. Ya, kita ada prinsip keadilan. Bagi orang yang nggak berbayar juga nggak kita kasih materinya ya. Nah, untuk informasi terkini, 8 September, sudah ada 18 sinode. Maksudnya pesertanya itu berasal dari 18 sinode, berasal dari 28 gereja lokal, berasal dari 14 kota, 8 provinsi, dan sudah 200 peserta. Ya, begitu kan? Dan gereja GPDI yang sudah ikut adalah GPDI LCADAI Magelang dengan 51 orang guru, GPDI Anugerah Purworejo dengan 6 orang guru, termasuk gembalanya juga ikut, GPDI Karisma Kalinegoro dengan 1 orang guru, GPDI Victory Lepo-Lepo Kendari dengan 4 orang guru, GPDI Situbondo dengan Sekolah Immanuel Situbondo dengan 10 orang guru. Ayo GPDI yang lain juga nggak mau ikut kalah ya, nggak mau kalah ya, mau ikut dalam sertifikasi ini. Baik, silakan boleh memfoto nomor telepon dari Bapak Boas Ari Prasetyo. Untuk yang ingin menghubungi lebih lanjut dan informasi lebih lanjut, nomor telepon dari suami saya, General Affair Yayasan Jenius Arekrab, boleh disimpan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Izinkan saya berdoa 1 menit terakhir ya. Bapak, hamba mengucap syukur untuk kesempatan ini. Hamba boleh mensosialisasikan program sertifikasi pegiat anak Indonesia, sertifikasi guru-guru Pelnak. Hamba berdoa supaya semakin banyak gereja-gereja yang mengikutkan guru-gurunya sertifikasi, supaya mereka memiliki kompetensi dalam mengajar, mereka diberi dasar-dasar yang bagus, dan mereka boleh sembuh dari luka batin sehingga mereka tidak melukai murid-murid mereka. Mereka juga tidak jaim untuk berekspresi. Tuhan, semua yang hamba Tuhan titipkan lewat hamba-Mu ini boleh digelontorkan untuk Indonesia, untuk generasi sekarang ini mengalami transformasi. Kami bersyukur untuk setiap platform yang Tuhan sediakan, YouTube dan lain sebagainya, Google Form dan lain sebagainya, untuk kami dimudahkan mengajar dengan cara yang luar biasa melalui IT, melalui teknologi. Engkau memberkati panitia dan MD yang sudah memberi kesempatan untuk kami mengetahui informasi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Ibu G.